Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sidang jamaah subuh Bapak dan Ibu yarhamkumullah. Salah satu daripada maksud dan tujuan dari ibadah berpuasa adalah untuk mendidik dan mengatur syahwat kita sebagai manusia, sehingga dengan pengaturan syahwat ini diharapkan nantinya kita menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan diri agar bisa membangun sebuah tekad dan keinginan yang selaras dengan keinginan syariat atau agama, dengan meninggalkan atau mampu memanage keinginan daripada syahwat. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah. Oleh karena itu, sabar ini itu hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh agama ini khusus kepada manusia saja. Tidak terpikirkan dan sama sekali tidak terbayangkan bila kesabaran itu diminta kepada hewan dan binatang. Karena memang hewan dan binatang itu dikendalikan oleh syahwat. Karena kekuatan syahwat dan kehendak syahwat itu sangat besar pada hewan dan binatang, sehingga tidak terbayangkan untuk diminta melakukan kesabaran pada hewan dan binatang. Sementara pada malaikat sebagai ciptaan Allah yang lainnya, itu tidak pula ada permintaan untuk bersabar. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah adalah untuk hadratil rububiyah. Dia khusus untuk memberikan sebuah dimensi pengagungan yang serba totalitas dan berada pada tingkatan hakikat, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengimplementasikan seluruh kinerja dalam pengaturan kepentingan-kepentingan ciptaan-ciptaan yang lain. Maka dari sini malaikat pun tidak ada kita temukan perintah untuk bersabar. Yang ada perintah bersabar itu adalah khusus kepada manusia atau yang mendapatkan taklif seperti manusia, yaitu dari bangsa jin. Sidang jamaah rahimakumullah. Karena itu Allah berikan kekhususan dan keistimewaan kepada manusia yang mampu memiliki sifat sabar ini. Ada keistimewaan dan kekhususan yang sangat luar biasa yang Allah janjikan. Salah satunya adalah Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Boleh cari pada ayat yang lain, tidak kita temukan sebuah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Al-Qur'an, maksudnya dari agama ini, yang menyatakan kesempurnaan balasan pahala itu bagi selain orang-orang yang sabar. Tidak disebutkan mereka yang memiliki sifat jujur atau mereka yang melaksanakan ibadah haji atau mereka yang melakukan amalan-amalan seperti bersedekah
tapi kata-kata yuwaffa, ya, ifa daripada amal yang dilakukan dengan pahala yang bighairi hisab, tanpa ada batas, itu sangat khusus dalam Al-Quran disebutkan bagi orang-orang yang sabar. Itu salah satu keistimewaannya. Maka kesabaran ini lebih dimulai dan dikumpulkan dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Minta pertolongan dengan sabar dan salat. Kemudian jamaah rahimakumullah, tidak disebutkan di akhir ayat tentang salat itu, tapi disebutkan dengan kesabaran itu sendiri. Jadi punya kelebihan yang sangat luar biasa tentang kesabaran itu, jamaah rahimakumullah. Karena itu Al-Quran mengajak kita untuk bersabar. Salah satunya adalah Allah perintahkan ibadah puasa agar manusia sampai pada maksud dan tujuan, dan kemudian target dari kesabaran itu didapatkan oleh manusia itu sendiri. Tingkatan kesabaran itu pun jamaah rahimakumullah berbeda-beda. Tetapi dalam banyak kesempatan Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, pada sahabatnya, kepada keluarganya untuk bersabar. Salah satunya adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dalam kesempatan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, inna Allah Ta'ala lam yarda min ulil azmi minar rusul illa bis-sabri." Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha dengan keadaan para rasul yang tergabung di dalam kelompok ulul azmi kecuali dengan kesabaran. Artinya penamaan kelompok para utusan Allah dengan gelar ulul azmi tidak diberikan oleh Allah karena konsep yang lain, tapi pemberian dan penyebatan kehormatan dari gelar ulul azmi ini adalah karena kesabaran mereka. Walam yukallifni illa ma kullifu bih. Lalu aku sendiri, kata Rasulullah, wahai Aisyah, tidak diperintahkan oleh Allah kecuali dengan apa yang diperintahkan kepada ulul azmi daripada Rasul. Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau, hai Muhammad, sebagaimana sabarnya ulul azm minar rusul. Kita ketahui ulul azmi minar rusul ada perbedaan pendapat para ulama. Di antaranya Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa yang termasuk ulul azmi minar rusul, yang pertama Nuh alaihissalam, yang kedua Ibrahim, lalu Ishak, kemudian Yakub dan Yunus serta Ayub. Lalu kemudian masuklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut oleh Muqatil ada selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian Qatadah, salah seorang ahli tafsir pada masanya dan sangat cemerlang, beliau mengatakan bahwa ulul azmi minar rusul itu ada 5 orang. Pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga ini yang kita hafal dan kita hafalkan anak-anak kita nama tersebut. Kalau kita lihat kisah mereka jamaah rahimakumullah, sangat luar biasa. Nuh, semua kita tahu bagaimana pendidikan kesabaran dan dilatih Nuh atas jalan tersebut sehingga sampai pada tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Karena as-sabru miftahuz zafar. Kesabaran itu adalah kunci supaya kita bisa membuka kemenangan. Sementara dia sekaligus aunun al-khutubah. Aunun al-khutubah. Dia menjadi pemberi pertolongan bagi apa yang kita harapkan. Kalau ingin mengharap sesuatu, apapun yang kita harapkan, baik kita harapkan kepada Allah dari hal-hal yang mungkin tidak memiliki kemampuan secara realitas dan tabi'iyah, secara alamiah, kita tidak mungkin mendapatkannya. Misalnya berperang 1 melawan 1000. Ini sesuatu yang alamiah, tak mungkin mendapatkan kemenangan. Tetapi dengan memohon pertolongan kepada Allah, jalannya adalah sabar. Jadi mohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah daku dengan kesabaran yang ada pada diriku yang selama ini kulaksanakan, sehingga sampai pada batas di mana aku takut kehilangan kesabaran itu dari diriku. Maka tolong aku atas musuh-musuhku. Nah, pada saat itu maka as-sabru aunal khutu. Kesabaran itu akan menjadi pemberi pertolongan terhadap apa yang diharapkan oleh seseorang. Nah, ini kalau di luar alamiah. Tapi kalau di dalam keadaan tabi'iyah, hal-hal biasa, memang semua orang sepakat sabar itu harus ada. Bagaimana orang bisa berhasil di dalam sebuah lembaga pendidikan atau dalam mencapai jenjang pendidikan? Dia harus sabar. Bagaimana dia harus bisa sampai ke suatu tempat, yang tempat itu jauh lagi tinggi lalu penuh dengan rintangan dan halangan. Jalannya mendaki. Kalau dia tidak sabar, maka dia tidak akan sampai ke sana. Maka benar kata para ulama, para ahlu hikmah, bahwa as-sabru miftahuz zafar, kemudian atau miftahul faraj, atau disebut dengan al-aunu al-khatu. Kunci untuk memperoleh kemenangan sekaligus pemberi pertolongan atau penolong terhadap apa yang dicita-citakan oleh seseorang. Nuh alaihissalam, kita kembali ke cerita ulul azmi minar rusul, sehingga Rasulullah ajarkan keluarga sampai kepada umatnya untuk bersifat dengan sifat sabar. Apa itu? Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Yang beriman hanya 80 orang paling banyak. Bahkan ada pendapat mengatakan yang beriman itu hanya sekitar 5 orang saja, Nuh dan keluarganya. Bahkan anaknya sendiri salah satunya tidak beriman kepada Nuh. Nuh setiap hari mengajak umatnya siang dan malam, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Itu boleh dibaca di surat Nuh. Tapi Nuh kemudian dizalimi. Dia diikat pada sebatang pohon sehingga dia dipukuli. Lalu umatnya menganggap atau mengira bahwa dia telah tiada, dia telah mati, dia telah binasa. Lalu Nuh diseret, lalu dilemparkan ke dalam rumahnya. Dibuat seakan-akan ada terjadi sabotase kematiannya, mungkin karena binatang buas. Tapi Nuh esok harinya kembali keluar terseok-seok
tetap mengajak kepada umat, ayo beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tinggalkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan seterusnya dan seterusnya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara dan seterusnya. Ajakan Nuh alaihi salam. Tapi juga umatnya tidak mau mendengarkan. Sehingga pada sampai ke titik yang sangat-sangat luar biasa, Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesabaran itu sudah bergetar, dia sendiri tak kuat lagi menahan. Sehingga Allah katakan kepada Nuh bahwa tidak ada yang akan beriman dari kaummu kecuali mereka yang telah beriman. Nah, disinilah ahli tafsir mengatakan paling banyak 80 nasama, 80 jiwa. Lalu kemudian bahkan sampai kepada titik seorang tua yang besar, tinggi, sudah gaek, datang dengan tongkatnya, membawa serta anaknya. Dia katakan, hati-hati Ananda, itu orang, itu syekh yang berjubah, jangan kau dekati. Dia penyebar teror, dia juga orang gila, kamu harus tahu. Ditunjuk ke wajah Nuh, lalu kemudian dikatakan kepada anak orang tua ini, jangan sampai engkau tertipu oleh sosok yang seperti itu. Si anak termakan propaganda dari sang kakek yang tinggi besar yang berjalan dengan tongkat. Dia katakan, ayahanda, kalau begitu pinjamkanlah untukku tongkatmu. Akan kupukuli orang itu biar dia tahu rasa. Maka diambil tongkat itu, dia berjalan dengan cepat ke arah Nuh, dipukulkan tongkat itu sehingga melukai kepala Nuh alaihi salam. Darah mengucur begitu deras. Sehingga Allah mengatakan, wasna'il fulka bi'ayunina. Nuh, buatlah bahtera dengan penglihatan kami. Artinya dengan pengawasan kami. Karena Nuh tidak tahu apa itu safinah. Mas safinatu ya Rabb. Apa itu safinah? Allah mengatakan sebuah rumah yang engkau bangun dari kayu. Dan rumah itu bisa berjalan di atas air. Dari apa aku harus membuatnya? Dari kayu. Dari mana kayu itu? Maka sebagian ahli tafsir mengatakan Nuh menyemai dan membesarkan pohon itu sehingga membutuhkan waktu 20 tahun. Ini kesabaran yang luar biasa. Lalu Jibril datang mengajarkan bagaimana membuat safinah. Sehingga Nuh, kita ketahui kisah selanjutnya di dalam kitab tafsir, sallallahu alaihi wasallam memperoleh kejayaan, kenikmatan dan kesuksesan serta pertolongan atas kesabarannya. Ibrahim alaihissalam, sidang jamaah rahimakumullah, juga sama. Mengajak, umurnya baru 26 tahun. Tapi kemudian menghancurkan berhala-berhala. Siapa yang menghancurkan berhala kita ini? Tidak akan pantas kita berikan hukuman kepadanya kecuali kita bakar. Mereka sepakat. Kemudian ada para bazar yang langsung berbicara, bakar, 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 bakar. Disuruh orang lain. Maka dikumpulkanlah selama 40 hari. Penguasa mengatakan, yaitu Namrud, kumpulkan kayu bakar oleh kalian. Dan tak boleh ada satupun yang abstain dari setiap kepala keluarga. Kalau ada yang abstain, maka orang itu sendiri akan kita bakar. Maka selama 40 hari dikumpulkan, lalu dibakar apinya, dibangun sebuah bangunan lain di atas tebing untuk melempar Ibrahim alaihissalam. Ibrahim tetap dengan sabar meskipun hatinya merasa sangat sedih. Bayangkan, akan dibakar dalam api. Api sudah membesar. Tidak ada burung yang bisa lewat di atas kobaran api itu kecuali dia akan dengan cepat
menghindar, kalau tidak dia akan terlempar, terhempas, jatuh ke bumi karena uap panas yang dikumpulkan oleh khalayak waktu itu. Ibrahim dilempar, tapi kemudian malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menampungnya. Tidak terbakar kecuali hanya sedikit bagian daripada bahunya. Qulna ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Kesabarannya melulu terus ujian itu. Lalu kemudian tidak sampai di situ, dapat anak disuruh untuk disembelih. Ibrahim tidak lama-lama dan tidak mau menunda. Jangankan berlamaan, menunda pun tidak. Dia bawa anaknya, dia ambil sikin, kemudian dibawa serta. Begitu sudah sampai ke tempat itu, dia katakan, nak, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Saya diperintah untuk menyembelih engkau. Nah, kalau ada 3 kali mimpi itu nampak, sehingga namanya hari ke-8 itu tarwiyah, hari memiliki kejelasan dari mimpi Ibrahim, maka itu bukan menunda, tapi untuk memastikan bahwa itu perintah dari Allamul Ghuyub, meminta kepastian oleh Ibrahim. Sehingga ini menjadi sunnah bagi siapapun yang kemudian melihat sesuatu, dan bahagian dari menunggu kepastian itu juga termasuk dari akhlak dan kesabaran. Karena kita tidak tergesa-gesa, ya. Karena ta'anna wal anatu minallahi azza wa jalla wal ajalatu minasyaitan. Kalau kita disiplin dan berusaha bersabar menunggu punya pembuktian, tidak tergopoh-gopoh, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, belum apa-apa sudah mengambil tindakan, belum ada sandaran yang baik untuk dia mengambil sebuah sikap, tapi cepat dia mengambilnya, itu adalah dari syaitan. Dan pelajaran di situ banyak sekali. Bisa dilihat dalam berbagai sumber bacaan bagaimana syaitan itu terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala karena terlalu cepat.